Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Aliansyah Putri dari Prodi Ilmu Falak UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah singkat terbentuknya tata surya dan pembagian kelompok planet. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah singkat terbentuknya tata surya. Ada banyak sekali teori yang menyebutkan bagaimana terbentuknya tata surya, mulai dari teori kabut atau nebula, teori pasang surut gas atau tidal, teori Big Bang, teori bintang kembar, teori planetesimal, dan teori lainnya. Tetapi pada kali ini, saya hanya akan membahas satu teori saja, yaitu teori Big Bang. Oke, langsung saja kita bahas tentang teori ini. Jangan di-skip ya. Semua berawal pada sekitar 13 miliar tahun yang lalu dari sebuah peristiwa ledakan maha dahsyat atau yang bisa disebut Big Bang. Ledakan Big Bang memuntahkan material gas debu kosmik atau nebula yang menjadi formasi kelahiran bintang dan pembentukan galaksi pertama. Gravitasi mengikat bintang dan galaksi ke dalam satu formasi yang sama dalam ruang tak terbatas dan berevolusi menjadi keajaiban yang luar biasa. Pada masa itu, galaksi terbentuk secara berdekatan. Karena itulah terjadi tabrakan antar galaksi. Setelah Big Bang, selama berabad-abad alam semesta berevolusi melewati era yang berbeda-beda. Semua materi Big Bang berevolusi menjadi formasi galaksi yang beraneka ragam. Dan salah satunya adalah formasi pembentukan galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Terbentuknya black hole. Gravitasi adalah konstruktor terbaik di seluruh alam semesta ini, pencipta segalanya. Tapi gravitasi juga dapat menjadi perusak segalanya. Ketika sebuah bintang yang mempunyai massa 15 kali lebih besar dari matahari mengalami keruntuhan gravitasi. Bintang tersebut akan berubah menjadi black hole yang dikenal dengan nama stellar mass black hole. Kekuatan dari black hole ini dapat mengoyak bintang sekalipun. Black hole akan merobek materi bintang dan kemudian menyeretnya masuk ke dalam orbit black hole. Cahaya sekalipun yang menjadi objek tercepat saat ini tidak akan bisa lolos dari tarikan gravitasi black hole. Kematian dan kelahiran bintang. Bintang purba raksasa yang ada sejak pembentukan formasi awal galaksi Bima Sakti menjalani hidup yang panjang, dan pada akhirnya bintang mulai kehabisan bahan bakar untuk hidup. Bintang akan runtuh oleh gravitasinya sendiri dan meledak menjadi hypernova. Ledakan tersebut melontarkan seluruh energinya ke angkasa dan memancarkan kecerahan hingga 1 miliar matahari. Bintang baru pun lahir dari sisa-sisa ledakan hypernova. Kematian bintang sebelumnya yang menjadi nebula melahirkan hingga ribuan bintang di galaksi Bima Sakti, dan pada peristiwa inilah matahari pun lahir. Di sekitar matahari, jaringan planet pun mulai terbentuk, dan salah satunya adalah terbentuknya planet bumi. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang sejarah terbentuknya tata surya. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pembagian kelompok planet. Di dalam tata surya kita terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar. Kelompok planet dalam merupakan planet-planet yang posisinya paling dekat dengan matahari, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan kelompok planet luar merupakan planet yang terjauh dari matahari, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kelompok planet luar juga disebut dengan gas raksasa atau gas giant. Planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh sabuk asteroid, di mana ada ribuan asteroid yang mengelilingi matahari di antara Mars dan Jupiter. Dilihat dari ukuran, planet-planet yang ukurannya cukup kecil masuk ke dalam kelompok planet dalam.
Planet terkecil di kelompok ini adalah Merkurius yang diameternya sekitar 4.878 km. Sedangkan planet terbesarnya yaitu Bumi yang diameternya sekitar 12.756 km. Planet-planet yang berukuran besar masuk ke dalam kelompok planet luar. Bahkan Neptunus yang merupakan planet terkecil di planet dalam memiliki diameter yang jauh lebih besar dibandingkan diameter Bumi, yaitu sekitar 49.552 km. Ukuran tersebut merupakan 4 kali lebih besar dari ukuran Bumi. Planet terbesar di kelompok planet luar adalah Jupiter yang memiliki diameter sekitar 142.985 km. Jupiter juga merupakan planet terbesar di tata surya. Kepadatan permukaan. Jika dilihat berdasarkan teori, kita hanya bisa berdiri di atas permukaan planet dalam. Ini karena permukaannya merupakan benda padat. Namun, jika dilihat berdasarkan besar suhunya, kita hanya mungkin berdiri di atas bumi, karena Merkurius dan Venus itu terlalu panas, dan di Mars justru memiliki suhu yang sangat dingin. Sedangkan permukaan planet luar tersusun dari gas atau udara. Memang ada juga permukaan padat atau cair, tapi jumlahnya sangat kecil, dan itu berada di bagian yang paling dalam, bukan berada di bagian permukaan planetnya. Rotasi planet. Planet dalam berputar cukup pelan pada sumbunya jika dibandingkan dengan planet luar. Dalam kelompok ini, planet yang berputar paling pelan adalah Venus, karena membutuhkan waktu 243 hari untuk berputar. Sedangkan yang tercepat adalah Bumi, yaitu sekitar 23 jam 56 menit. Sedangkan planet luar, meskipun ini kelompok yang memiliki planet berukuran besar, tapi berputarnya sangat cepat. Planet dalam kelompok ini yang paling lambat berputar adalah Uranus, dengan waktu 17 jam 15 menit. Sedangkan planet yang tercepat yaitu Jupiter, karena hanya membutuhkan waktu 9 jam 55 menit. Karena rotasinya yang sangat cepat, planet Jupiter dan Saturnus terlihat agak gepeng. Ini karena di daerah ekuator atau khatulistiwa lebih besar dibandingkan dengan area atas dan bawahnya. Cincin planet. Semua planet luar memiliki cincin. Ini berbeda dengan planet dalam yang tidak memiliki cincin sama sekali. Cincin yang mengelilingi planet luar merupakan satelit yang kemudian hancur karena adanya gaya gravitasi. Meskipun semua planet luar memiliki cincin, hanya Saturnus yang cincinnya terlihat jelas, bahkan dapat kita lihat dari bumi. Ini karena Saturnus memiliki cincin yang lebih padat dibandingkan dengan cincin yang dimiliki planet-planet lainnya di kelompok planet dalam luar. 네, 오늘 영상이 재밌으셨다면 구독과 좋아요 부탁해요! 안녕.